Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Syakira Bahri. Hari ini saya akan menjelaskan tugas nomor 4 di kelas pemrograman A. Nah, jadi yang pertama itu kami disuruh untuk membuat program untuk menentukan nilai maksimum, minimum, dan rata-rata. Baik, saya akan jelaskan kode yang sudah saya buat ini. Pertama-tama kita akan mendeklarasikan beberapa variabel. Ini bertipe integer, n dan i, yang mana n ini jumlah data yang akan kita masukkan. I ini adalah variabel berhitung untuk perulangan. Selanjutnya kita akan membuat variabel bertipe float dengan array. Kita namai data bisa menyimpan sampai 80 karakter. Nah, selanjutnya kita membuat float juga di sini untuk menyimpan nilai maksimum, minimum, total, dan rata-rata. Nah, selanjutnya kita akan input jumlah data dengan validasi. Nah, di sini itu pertama-tama program akan meminta user untuk memasukkan banyaknya data. Nah, jika n tidak valid atau lebih kecil atau sama dengan 0 atau lebih besar dari 80, maka program kita akan mengulang lagi agar tujuannya itu agar user hanya bisa masukkan jumlah data yang wajar saja. Karena kan tadi kan di sini ya datanya sampai 80 karakter saja ya. Selanjutnya di sini kita akan input semua data menggunakan looping for ini, yang mana program akan mengulang sebanyak n kali untuk meminta data satu persatu lalu menyimpannya ke dalam array data. Jadi misalnya kita tadi input sampai 70 maka program akan memprint ini, yang mana ini data ke 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan 7. Nah, selanjutnya kita akan inisialisasi nilai awal. Nah, kenapa ini maksudnya? Karena kan kita sudah punya minimal satu data. Nilai awal, maksimum, minimum, dan total diambil dari data pertama. Selanjutnya kita akan proses mencari nilai maksimum, minimum, dan total. Yang mana kita akan mulai dari data kedua, yaitu data ke-1 ya. Yang mana program akan membandingkan yang pertama ini, membandingkan setiap data dengan maksimum, maka update kalau lebih besar. Selanjutnya akan membandingkan setiap data dengan minimum, maka akan update kalau lebih kecil. Selanjutnya kita akan hitung nilai rata-rata dengan menggunakan rumus ini. Selanjutnya kita akan tampilkan hasilnya menggunakan printf ini. Nah, sekarang kita akan melakukan coba run code-nya. Nah, masukkan banyak data, coba kita masukkan sebanyak 5 data saja. Misalnya data yang pertama 20, 10, 30, 80, 60. Nah, kita akan mendapatkan nilai minimumnya 10 karena yang paling kecil ya, nilai maksimumnya yang paling besar maka 80, dan nilai rata-ratanya semua ini akan kita tambahkan yang kita bagi maka mendapatkan 40. Nah, sudah benar. Untuk problem kedua, di sini kami disuruh untuk membuat program untuk mengubah kalimat menjadi dalam format title case huruf besar pada setiap awal kata menggunakan array. Di sini saya jelaskan kode yang sudah saya buat. Pertama-tama, kita akan menyiapkan tempat buat menyimpan teks, string, dan penghitung yaitu i. Di sini, string ini bisa menampung maksimal sampai 200 karakter ya. Selanjutnya kita akan melakukan input string menggunakan fjet. Kenapa? Karena fjet ini bisa membaca termasuk spasi. Kalau kita gunakan scanf saja maka setelah spasi itu programnya tidak akan membaca. Nah, selanjutnya kita akan ubah ke format title case menggunakan ASCII. Nah, di sini artinya kita akan menjalin terus programnya selama karakter sekarang bukan akhir string yaitu ini 0. Dia akan lewat tiap huruf satu-satu dari awal sampai habis. Selanjutnya kita akan mengubah huruf pertama yang kita input itu jika kecil, maka kan kita ubah menjadi huruf besar. Caranya itu bagaimana? Jadi di sini tuh kalau huruf pertama kita itu i sama dengan 0, itu artinya adalah huruf kecil a sampai z dalam huruf kecil, maka kan kita ubah jadi a besar sampai z besar. Nah, caranya itu bagaimana? Caranya itu kita akan menggunakan string i sama dengan string i kita kurang 32. Nah, kenapa begitu? Jadi misalnya saya berikan contoh a kecil itu dalam ASCII itu 97, sedangkan a besar dalam ASCII itu 65. Selisihnya itu kan ada 32 nih. Nah, ini nih. Nah, jadi misalnya kalau tadi kita input itu huruf pertama itu a kecil, maka a kecil itu 97. Maka kan kita kurangi 97 dengan 32, maka kan menghasilkan 65 kan. 65 itu kan tadi ASCII a besar, maka otomatis akan diubah a kecil itu ke dalam a besar dengan menggunakan ini. Nah, selanjutnya kita akan ubah huruf sesudah spasi akan kita ubah ke besar. Jadi maksudnya itu kalau huruf sebelumnya itu spasi dan huruf sekarang itu kecil, berarti kan awal kata baru kita akan ubah itu ke huruf besar. Cara itu hampir sama-sama juga dengan seperti ini. Kita langsung ke sini saja. Selanjutnya ini ada huruf di tengah kata akan kita ubah ke kecil. Jadi misalnya ada kata B kecil, terus tiba-tiba ada E besar, terus disambung lagi dengan misalnya L kecil, A kecil. Jadi kan di tengah-tengah itu ada huruf besar ya. Karena harusnya huruf kecil saja. Jadi kita akan ubah huruf tengah itu jadi kembali jadi huruf kecil menggunakan ini nih. Semuanya itu sesuai dengan ASCII ya. Selanjutnya kita akan tampilkan hasil di sini. Nah, coba saja kita run code-nya di sini ya. Masukkan sebuah string, misalnya kita masukkan huruf pertama kecil ya. Terus tiba-tiba di tengah ada huruf besar nih seperti ini. Nah, belajar. Coba saja. Sudah dibenerin kan? Nah, semuanya sesuai dengan kode yang sudah kita buat di sini. Baik, sekarang untuk problem yang terakhir itu kami disuruh untuk membuat program untuk membalik kalimat menggunakan array. Pertama, kita akan mendeklarasikan variabel di sini bertipe char, menyimpan variabel bernama kalimat maksimal sampai 200 karakter. Terus di sini ada integer, i, dan panjang. I itu penghitung buat loop ya, dan panjang itu buat nyimpen panjang teks jumlah karakternya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan input kalimat dari user menggunakan fget juga agar bisa dibaca setelah spasi ya. Kalau scanf kan tidak bisa. Selanjutnya kita akan hitung panjang kalimat menggunakan looping ya. Selanjutnya kita akan hitung panjang kalimat menggunakan looping ini. Jadi loop ini akan jalan terus sampai ketemu tanda akhir stringnya itu ini 0.
dia akan jalan terus sampai ketemu yang tanda terakhir. Nah, selanjutnya kita kan ubah huruf besar ke kecil. Jadi pakai ASCII antara huruf besar dan huruf kecil di ASCII itu kan 32 seperti yang dijelaskan di program sebelumnya. Nah, jadi misalnya ini A besar kan 65. Terus di sini sampai Z besar itu kan 90. Sedangkan A kecil dari huruf besar ini kan 122. Sedangkan untuk A kecil ini ASCII-nya itu 97. Jadi logikanya itu karena A besar ini 65, maka ditambah dengan 32 supaya menjadi 97. Jadi kita mendapatkan A kecil. Sedangkan kalau di Z ini sama juga kan tadi Z besar itu 90 ya nilainya. Jadi untuk mendapatkan ASCII Z kecil itu kan butuh jadi 122. Maka kita tambahkan dengan 32 agar menjadi 122. Nah, selanjutnya kita kan tampilkan hasilnya terbalik di sini. Loop ini jalan dari belakang ke depan. Karena ini ya, I minus minus. Nah, terus selanjutnya di sini ada jangan cetak nulan di akhir FGET karena di sini supaya karakter nulan dari FGET tidak ikut dicetak biar hasilnya itu lebih rapi saja. Setiap karakter valid dicetak satu persatu. Coba saja kita run programnya. Nah, kita akan masukkan sebuah kalimat misalnya anggur. Nah, maka akan dibalik nih. Hurufnya kecil semua ya, sesuai dengan yang tadi ada di kode-kode tadi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.